Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Jumpa lagi dengan Pak Dirastro di rutinitas biasa. Setiap minggu kita bikin analisa mingguan atau weekly analysis, di mana untuk minggu ini adalah awal dari bulan Desember dan masih dalam kuartal keempat. Karena di situ juga akan banyak peristiwa penting seperti yang kita tahu pada Jumat minggu pertama selalu ada non tampil. Oke, sebelumnya kita akan review dulu untuk call ya kawan-kawan, akan review dulu yang kita bagikan sebagai sarana edukasi di channel Telegramnya Pak D di Castle Teman Trading. Pada tanggal 27 kita berikan ini dan dengan apa itu clue di mana harga itu terkurung dan ini membuat pola kawan-kawannya, membuat pola dan harga secara support resistennya terkurung di dua level. Jadi satu antara level 2630 sampai 35 dan di bawahnya 2615, 2620 dan tentunya di dalam median sebuah label itu bisa dikatakan key level yaitu di eh, support resisten 2620. Jadi kemarin bila nanti karena harga itu potensi ikut pola ada dan dari segi ring hariannya jelas antara 35 atas dan bawahnya 2615. Di sini saya akan ambil sell. Saya akan ambil sell di saat harga itu broken. Broken ini ya. Broken 2615 di mana itu termasuk juga support satunya pivot minggu kemarin. Ini akan ambil sell saat harga itu broken dan dengan target demand di bawah. Sebaliknya bila harga sampai kita akan opsi buy di saat karena untuk level ini juga tahanan sebuah support ya, dan saat turun dan naiknya itu harga di konsisten atau kalau Pak D itu cenderung membuat pattern penerusan atau reversal kita ambil sebuah konfirmasinya. Jadi secara sederhananya di saat harga itu masih konsisten di 2625 kita akan ambil buy. Di sini kita ambil buy dan demikian juga selanjutnya bila masih broken ke atas targetnya jelas ini. Di sini saya tidak ada rekomendasi untuk ambil sell di sini di 2650 kemarin tidak, tapi saya menunggu harga ke target dulu dan atau di saat turunnya entah target atau tidak, di mana targetnya adalah 2660 ini kawan-kawan ya yang supply atas ini dan saat turunnya seperti 25 ini di saat turunnya konsisten di bawah 2650 saya akan ambil sell dengan TP level ring dari atasnya. Itu kira-kira untuk review kemarin dan tanggal 28-nya ya ini terus saya update di 28-nya itu untuk 27 ini masih skala untuk harian karena di dalam mingguannya selalu terbit di awal minggu di Senin seperti ini mungkin diupload minggu. Ini yang panah kuning yang arrow kuning itu untuk update goalnya di saat setelah turun ya di saat setelah turun itu kan masih di bawah 2650 dan saya menunggu reaksi harga di sini sama karena ring ini masih dikunci sebuah kedua ring atas bawah ini dan di saat harga konsisten kembali di atas 25 dia akan kejar 2650
Demikian juga di saat ring atasnya 2635 dan di sini kemarin saya clue ini 2640,46 di saat harga itu masih konsisten di atas 2640,46 kita akan targetkan supply di atas di mana levelnya 2660. Oke, itu kira-kira review untuk beforenya untuk tradingnya Pak D di dan Telegramnya Pak D dan sekarang sebelum kita akan ke analisa mingguan berikutnya, ini kita review dulu dan ini hasilnya kawan-kawan ya. Ini hasilnya tadi kita cuplik sejenak di saat kita membuat itu harga masih di sini ya, tanggal 27-nya ini ya. Berarti tadi Pak D memang nggak sell di sini seperti yang saya sampaikan di atas dan harga itu hampir saja mengenai target tapi di saat turunnya itu konsisten di bawah 2650 yang ini ya 2650 kita ambil sell dengan target di sini dan ini terpenuhi dan selamat bagi yang dapat dan harga tidak berhasil setelah tanggal 27 tidak berhasil ada yang close di bawah 2620 dan 2615. Jadi tidak berhasil close di bawah ring bawahnya dari skala mingguannya dan harga terrejeksi, terrejeksi dan close di atas level 2625 harga naik seperti yang Pak D sampaikan tadi. Ini untuk implementasi panah yang kanan ini kuning dan saat kita update pantau 2640,46 di mana itu adalah apa itu pivot poinnya harian pada tanggal 26 tersebut di saat harga itu broken bahkan ini broken secara momentum kawan-kawan jadi setelah terjadi sebuah pelemahan dia broken momentum ya, kalau broken momentum itu biasanya harga itu sangat kuat dan harga ke target yang kita bahas jadi ke target 2660 dan di sini alhamdulillah eh, forecast kita semua terpenuhi ya tinggal style masing-masing jadi misalkan ada yang nggak beruntung ambilnya mungkin kena naik atau kena SL dulu baru harga itu eh, running. Nah, itu salah satu trading plan masing-masing makanya dievaluasi karena gold itu sangat volatile dengan ring di atas forex makanya kalau transaksi kita masih outlooknya benar tapi masih kena SL berarti perlu kita evaluasi dari segi penempatan risknya atau mungkin dari segi greedy-nya kita FOMO dan takut ketinggalan akhirnya begitu takut ketinggalan begitu entry kita terplotting di mana penempatan SL kita nggak bijak. Oke kawan-kawan eh, itu sekilas jadi eh, pertama yang sering saya sampaikan selalu proyeksikan. Jadi kemarin yang Pak D ini kita proyeksikan di saat harga itu bukan di bawah 266520 dia akan ke 26600 sebaliknya ini yang panah apa itu opal ini ya panah lengkung ini di saat broken 2635 tidak menutup harga kemungkinan akan kejar level atas yaitu 2660 dan secara supply and demand di situ adanya sebuah supply. Di sini akan kita perbarui markingnya tidak usah dirubah-rubah ini kita perbarui saja dan kita hapus yang sudah tidak relevan kawan-kawan jadi untuk otomatis untuk level-level pivot jelas akan ada perubahan. Oke, ini kita hapus dan ini untuk polanya juga kita hapus. Oke, dan kita langsung saja ke daily dulu. Nah, kita lihat daily dulu. Kita akan proyeksi ya. Sebelumnya kita akan sembunyikan dulu saja karena ini untuk ring yang baru jelas beda karena harga sudah membuat swing baru. Oke, sini
saya akan memproyeksikan dulu di saat nanti perkara kita untuk jalannya outlook dalam 1 minggu ke depan. Yang penting kita proyeksikan dulu kemana harga itu kalau naik dan kemana itu akan turun dan ringnya mana. Oke, sini kita kunci level fundamental ini kawan-kawan karena ini pada Kamis jelas Kamis itu ada news bisa dilihat kalender ekonominya masing-masing dan di situ saya mengunci ini ya saya mengunci ini dan saya akan jadikan ini sebuah level kawan-kawan dan satu karena ditunjang juga oleh candle-candle fundamental ini saya perbarui dan ini akan saya proyeksikan saya hanya akan fokus di apa itu candle harga yang diciptakan saat ada berita oke ini bila nanti harga itu open atau berhasil open di atas key level ini tidak menutup kemungkinan dia akan kejar target atasnya ini ya akan kejar target atas seperti yang sering Pak dilakukan untuk membuat sebuah outlook dan yang kedua kita geser kanan saja nanti kalau di TF di low TF akan membuat terlalu banyak coretan dan bila nanti akan ke bawah dia akan kejar ring bawahnya yaitu di 26 20,96. Dan di sini baru nanti akan kita apa itu top down analisis di LOTF-nya untuk skala trading mingguan dan harian. Oke, keempat saja kawan-kawan ya, keempat. Satu proyeksinya sudah kita tangkap, ini proyeksi dan mau kemana nanti kalau eh, apa itu ada market mover menggerakkan harga itu berkata dolar apa itu goal untuk naik dan turunnya ini. Jadi proyeksi itu menggambarkan kalau potensi ya semuanya karena potensi kawan-kawan tidak ada yang pasti. Potensi goal kalau naik itu potensi di 2670 bahkan ini lebih persisinya di supply ini kawan-kawan 2670-an 3 sampai 75 lah. 2675 kalau ke bawah berarti targetnya 26 20,96. Oke, rokok dulu. Dengan adanya ini tadi Pak D sudah menandai ya untuk mempersingkat waktu. Yang penting kita tandai level-level yang di low TF-nya. Ini sudah Pak D tandai kawan-kawan ya. Tak tandai dulu, tak pindah, tak tampilkan di H1, H4 untuk hariannya. Oke, sip. Baru nanti kita lihat dari kalender ekonominya, dari sentimennya kan gitu. Jadi untuk ke ini mungkin tak hapus saja. Oke, sip. Kita langsung ke 4 dan ini sudah jelas. Jadi kita akan jelas, kita akan memproyeksikan secara mingguannya dan untuk modal trading kita harian atau intraday. Oke, saya tertarik support resisten poin 30 dan 40. Ini saya pantau karena ini adalah level yang didukung level-level sentimen. Oke, ini semua sudah terupgrade di sini dan baru kita rapikan dulu. Setelah itu akan kita bikin outlook-nya. Ya, sip, sini. Yes. Oke, pertama-tama tidak ada salahnya dan kita lihat data kalender ekonomi ini sudah saya rangkum di jurnalnya Pak D. Oke, eh, ingat kawan-kawan yang menggerakkan harga itu ini. Jadi kita harus paham betul dan minimal kalau
trader nggak paham fundamental, tangkap saja jam rilisnya, jam harinya. Jadi nanti awal-awal pekan itu untuk Senin itu sudah ada ISM manufaktur PMI yang di forecastnya itu adanya sebuah kenaikan dan di sini akan terjadi sebuah volatilitas karena untuk dini harinya juga ada dua member Fed itu speak melakukan menyatakan sebuah pernyataan dan untuk US Open-nya ada job opening dan job quit dan ini memang market mover kawan-kawan. Dini harinya juga ada dua member Fed speak dan US Open-nya pada hari Rabu. Ini pasangannya yang di sini manufaktur dan sini services atau jasa. ISM, services, PMI dan diprediksi akan mengalami sebuah penurunan. Ingat yang manufaktur naik dan di sini konsensusnya itu turun tapi forecastnya naik maka sarannya Pak D tunggu lepas rilis ya tunggu lepas rilis untuk masuk market. Jadi nanti kalau kita hanya memanfaatkan sebuah speak itu kalau kita biasanya kalau mau keluar eman profitnya tapi kalau nggak di close itu nggak jadi profit itu loh. Oke. Dan untuk dini harinya, Rabu dini hari, Kamis dini hari atau Rabu malamnya itu ada Powell, jadi Pat Powell speak dan ini semua akan tahu kalau market akan gimana. Dan untuk Kamis malamnya US Open ada data klaim pengangguran dan pasangannya dan ini bomnya kawan-kawan. Jadi bomnya di non farm payroll pada hari Jumat dan kemarin kita tahu semua datanya 12K itu melakukan sebuah revisi yang sangat luar biasa dan ini diprediksi juga akan mengalami kenaikan dan apa yang terjadi dengan gold ya kita tunggu saja dan sembari kita menunggu non payroll tidak ada salahnya kita melakukan apa itu forecast outlook secara sepihak teknikal analisis. Yang penting baik datanya sudah kita pegang. Oke, yang kedua kita lihat sentimennya dulu dari CUT-nya kita lihat karena kemarin juga untuk minggu kemarin masih dinyatakan bullish apakah minggu ini juga masih bullish dan apakah sudah ada tekanan dari kubu berisnya. Oke, sini kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama kalau untuk sentimen itu masih bullish kawan-kawan. Jadi untuk minggu ini baik data sentimennya masih bullish. Jadi bukan berarti untuk kita buy ya enggak seperti itu. Dimana untuk perubahan sentimennya di saat buyer itu keluar lebih tinggi atau lebih banyak daripada seller keluar dan di sini ada potensi sebuah korektif. Maka secara sentimen minggu ini itu bullish tapi untuk perubahannya memang ada potensi korektif. Oke. Jadi kita akan lebih bijak jadi kawan-kawan kecuali kalau perubahan sentimennya juga mengatakan bullish dan itu opportunity-nya B itu memang sangat luar biasa dan didukung oleh data. Dan kembali lagi untuk data terhadap fundamental itu tidak kalah penting makanya market akan berbalik di saat data itu eh, bertolak belakang dengan yang dikatakan sentimen. Jadi itu kira-kira kawan-kawan. Oke. Sekarang kita ke teknikal dulu ya. Ke teknikal dulu dan kemarin sudah kita bahas kawan-kawan ya. Eh, mungkin dari daily dulu secara teknikal. Oke. Di sini eh, memang ABC itu sudah terpenuhi. ABC ini sudah terpenuhi dan betul ini sebuah korektif dari web 5 secara mayornya dan apakah ini akan menjadi awal sebuah wave baru atau gelombang baru dikarenakan di saat dia turun membuat lower low tapi naiknya juga membuat higher high secara minor. Oke, kita pelajari dulu dari web dan dari skala proyeksi yang kita ciptakan. Jadi untuk longnya kawan-kawan ya proyeksi untuk longnya
Mana di saat level ini ya, level invalidasi, jadi lower low ini menjadi sebuah previous low ya, maksud saya akan menjadi sebuah validasi. Jadi harga itu bisa turun ke sini di saat level tadi dibuken dan sebaliknya nanti di saat 2685 karena di sini juga ada supply dan akan menjadi sebuah tahanan harga itu maksimal akan ke sono kawan-kawan ya akan ke sono tapi kita proyeksikan secara pendek saja dulu cukup di sini oke itu kira-kira dan sekarang langsung kita ke di mana level mana untuk mencari peluang dalam minggu ini baik buy ataupun sell-nya oke pertama, oke, ini tak geser saja kawan-kawan karena kenapa? Karena ini masih relevan untuk menjadi level-level buy, masih relevan untuk menjadi level buy dan eh, sangat logis juga buy di support ya. Oke, itu ya. Dan di sini ada level sentimen. Oke, nanti untuk pemahaman level sentimen ini akan kita bahaskan waktu saja. Yang penting saya hanya menggunakan label itu mencari supply and demand secara price action selama itu didukung label dari data sentimen akan memberikan opportunity yang lebih besar untuk membuat kita uh, mencari daya dukung lain. Oke, sini ini tak geser nganan dulu karena nanti akan banyak panah. Kenapa Pak D kok banyak panah nggak satu panah? Ya ingat kawan-kawan dari segi datanya pun juga naik turun yang dicatat kalender ekonomi. Dan itu toh juga belum rilis. Jadi nanti misalkan data-data itu mengatakan bullish movement ya kita ambil backnya. Di saat ada bearish movement kita ambil sell-nya. Simpel saja. Asalkan kita paham betul atur resiko dan paling tidak bisa membedakan dari segi secara webnya, secara trennya. Jadi kita itu menentang arus dan tidak. Ini secara logika kawan-kawan. Secara logika kan ini tren. Ya, secara logika itu ini tren, ini koreksi ya. Ini koreksi. Apakah akan membuat akhirnya kan gitu kan. Apakah akan membuat akhirnya. Tapi ingat sesuatu itu kita selalu akan tangkap previous check atau previous low-nya. Jadi enggak semudah itu untuk melewati karena ini jelas kalau secara teknikal ini adalah sebuah FTR kawan-kawan. Jadi memang market itu akan berhenti sejenak di situ. Baik akan menghasilkan sebuah rejeksi ataupun langsung dibuka. Maka kita harus bijaksana. Oke, sip. Di sini saya akan memanfaatkan label-label supply and demand ini dan yang ada dukungan data dari label sentimen tadi. Oke, goal itu jadi untuk goal itu minggu ini kawan-kawan. Goal itu sebenarnya secara mingguannya, secara mingguannya itu kemarin terdepresi minus turun ya minus 2,41%, sedangkan untuk akhir pekannya sendiri itu mengalami rebound ini kenaikan dan terakhirnya close di 2650,71 itu ke masih naik 0,49%. Jadi dilihat dari sini tuh kawan-kawan kalau melihat persentase sebuah volatilitas. Oke, itu ini saya rapikan dulu biar enak itu loh. Saya rapikan dulu. Ini untuk weekly analysis yang akan bisa lebih kawan-kawan. Dan target-target ini akan terpenuhi tidaknya ya dari non pump errornya itu sendiri. Oke,
Tempatnya Pak D sangat dingin nyawan-nyawannya. Ini tak geser saja ke kiri supaya labelnya jelas. Oke, ini kita semua tahu ini Pak dijadikan key label. Jadi di antara 2649,70, lab atasnya 2655, dan harga masih konsolidasi di level tersebut. Menyikapinya gimana Pak D? Oke, di sini saya menemukan dua label validasi, mana itu adalah support resisten kawan-kawan sebenarnya. Dan saya yakin di low TF di sini ada base. Dan kemarin turunnya ini sebenarnya sudah terkonfirmasi secara low TF. Tapi secara HTF-nya seperti yang Pak diproyeksikan ini. Oke. Jadi untuk open market Senin bagi yang punya sell nanti bila mana Senin itu market itu close, apalagi daily close di bawah 2650 itu di hold saja. Tapi sebaliknya kalau close open di atas 2650 yang mempunyai sell ya itu keluar dulu saja, nanti masuk lagi di level-level yang sudah kita tandai. Oke, pertama ini pertama ya karena Senin tadi di kalender ekonomi sudah ada data ISM manufaktur PMI. Saya akan kunci garis putus-putus horizontal line di bawah level fundamental ataupun key level. Saya tunggu ini, saya betul-betul kalau pastikan konfirmasi harga itu close di bawah itu, tunggu retrace-nya, otomatis level skill level atas itu SL-nya ditaruh di situ saja. Kita akan ambil dan saya akan TP di sini ya, di 26.4. Nggak usah jauh-jauh. Nah, nanti misalkan karena sesuai proyeksi di sini Waduh ya kita harus pelajari sini. Kalau memang harga itu masih broken diamond ini ya secara PA juga semua tahu sebuah diamond di broken berarti tunggu retrace. Kita entry lagi untuk target bawah. Nah, intinya di mana? Ya di level-level kalau Pak D tetap di level-level supply and demand yang ditunjang apa itu level data dari sebuah sentimen yang dicatat tadi. Oke, itu. Dan yang paling bawah ini akan saya jadikan label invalidasi sebuah kenaikan. Jadi girl itu nanti kalau sudah berhasil broken atau close, bahkan kalau pengen valid itu close daily secara 26, close body secara daily di bawah 26,296, saya pastikan gitu kalau sudah kenaikannya sudah terinvalidasi. Jadi sini kita tunggu broken, bahkan nanti kita tunggu retestnya di bisa di diamond atas itu dan atau di level 2625 dengan target proyeksi bawahnya. Ya, target di sini aja dulu nggak apa-apa karena ini juga sebuah perapias. Oke, itu nanti untuk level tengahnya kita bahas sekalian. Pak D juga akan mengamati ini kawan-kawan ya. Tadi ini ada kebalikannya karena namanya sebuah key level tetap ada bisa harga itu bisa naik turun di situ. Bahkan di situ juga ada candle yang dibentuk saat fundamental ada berita besar Kamis. Oke, sini karena Kamis kemarin itu kalau nggak salah Rabunya ada PCI, ada GDP dan lain sebagainya. Banyak data makanya menciptakan sebuah candle fundamental. Oke. Di sini saat harga itu berhasil broken di atas atau konsisten di atas 2650 kita akan ambil back dengan target 2670. Ini kira-kira kawan-kawan ya. Itu eh, apakah kita akan memantau ini Pak D di supply atas itu oke, bisa kita pantau di situ karena memang di sini tadi di depan sudah yang kita hapus-hapus tadi ini ada order di sini secara sentimen tapi ingat kalau Pak D pastikan dulu seperti
tadi outlook yang minggu kemarin tanggal 27 28 saya pastikan harga broken 27 dulu dan kita akan berekspektasi harga itu kembali ke key level. Oke. Dan kemarin terbukti harga hanya berseliweran di 25 ya gitu kan. Tarik ke atas turun 25 lagi. Apakah ini akan terulang kan gitu? I don't know. Oke. Oke. Lanjut terus level-levelnya B mana Pak D jelas kita akan mencari sebuah reaksi di diamond-diamond itu untuk B yang penting batas validasinya kita kunci. Saya akan melihat reaksi harga mulai dari sini. Eh, untuk konfirmasi biasa yang sudah sering ikut kelasnya Pak D paham lah. Saya pastikan dulu harga itu konsisten di atas atau broken di atas 2640 dan lihat karakternya. Kalau broken secara momentum biasanya tidak memberikan koreksi kan gitu kan. Makanya kalau break secara momentum ya kita tuh harus berani masuk kan. Oke, itu itu satu dan juga level-level bawahnya eh, tetap kita monitor. Ingat ini ada 30 berarti gini loh maksudnya Pak D. Saya akan tunggu harga itu masuk diamond dulu dan saya pastikan harga itu naiknya setelah ke diamond atau setelah tagging atau setelah tagging order rejeksinya itu berhasil di atas 2630 dulu kawan-kawan maksudnya Pak Di supaya Anda tidak gagal paham. Oke, target sama karena ini supply ini saya rasa sudah nggak begitu kita butuhkan. Oke, nggak begitu kita butuhkan, kita geser saja atau bahkan kita hapus karena saya yakin di sini banyak ada yang akan sell. Makanya saya untuk jurnal pribadinya Pak D, saya hapus itu untuk menjaga psikologinya Pak D sendiri. Oke. Dan yang terakhir jelas di level bawah ini kawan-kawan. Level bawah ini yang ini sangat low risk ya. Dibanding yang atas ini sangat low risk di mana hampir sama dengan kondisi 2640, 2630 di sini kita akan menggunakan support resistance 2625 itu sebagai level konfirmasinya. Saya akan tunggu harga masuk ke diamond ini dan saya pastikan token ya, 25 itu dan saya akan ambil back. Dan di sini mungkin kalau kita memang di TP di level tersebut atau 2650. Oke. Bila mana masih momentum kuat ya ikut panah kirinya kan gitu. Itu ya kira-kira kawan-kawan ya. Dan ingat mungkin untuk secara view-nya kawan-kawan ya. Nanti saya itu berharap lah ini sepihak Pak D ya karena ini ada ABC. Kalau ini memang sudah menjadi awal sebuah wave, oke di sini. Ini ada satu, ada dua. Kita membidik tiganya ini. Oke ya, kita membidik tiganya ini untuk satu, dua, tiga. Pakai yang ini aja karena kita nggak akan terlalu jauh ke lima. Satu, ini dua, dan ini tiga. Kita akan proyeksikan dalam jangka pendek itu kalau memang ada kenaikan dari ke minggu depan. Oke ya, dan itu juga eh, bisa bisa impossible kan gitu ya dikarenakan juga beritanya belum rilis. Jadi kalau beritanya memang terbitnya secara signifikan tidak menutup kemungkinan target secara web tadi terpenuhi. Oke, tuh mungkin mungkin kalau yang ini ya, di sini tadi seperti saya sampaikan ya, memang stylenya Pak D itu saya tunggu dulu kan itu. Saya tunggu dulu harga sampai supply dan saya pastikan harga saat terrejeksinya itu memberikan sebuah pola reversal yang konsisten di 2660 di 2670 baru ambil saya. Jadi misalkan harga nggak sampai supply pun Pak D berani sell kan.
Memang kalau memang sudah ada sebuah rejeksi. Oke, itu. Dan ingat, ini key level kawan-kawan, harga bisa naik dari situ dan bisa turun dari situ. Oke, dan di sini berarti saya akan pantau dan maksimal PSX dulu aja kawan-kawan ya. Di sini saya akan mengambil sell atau B, maaf, saya akan ambil B sampai PSX itu aja dulu. Ya, oke. Kenapa enggak ke atas seperti yang tadi ekspektasinya Pak di beda. Yang sampai atas itu di saat harga nanti berhasil close di bawah support resisten 2685, tepatnya resisten 2685. Di nanti di saat harga itu berhasil close itu otomatis membuat akhirnya di sini kan eh, harga close di atas 2685. Kita lihat karakternya dia saat reaksinya lah bahasanya. Reaksinya dan di sini saya pastikan untuk target panjang. Oke? Dan mungkin target cukup di sini kawan-kawan. Jadi targetnya tetap di 2750 dan nanti baru tunggu harga sampai supply dan di sini karena memang ada data yang di mana di situ juga ada order, kita akan cari eh, reaksinya sebuah rejeksi kontaknya kalau untuk wave itu atau gelombang itu koreksinya. Jadi nanti untuk ekspektasi eh, panjangnya, tapi ini sepihak Pak D loh kawan-kawan, nanti bukan berarti kok harus nurut Pak D yang enggak. Oke, sini misalkan ini ada satu, ini ada dua, dan ini ada tiga ya. Sini mungkin ada tiga. Jadi tiga itu yang penting tidak menjadi web paling pendek kawan-kawan. Di sini ada tiga dan ini mungkin akan terkoreksi di key level lagi. Ini kan akan menjadi key level kan. Ini support dan resisten akan menjadi support dan dia akan ke web 5 secara besarnya. Oke, itu kira-kira atau mungkin untuk tambahan secara eh, Pibo gimana? Secara ekstensinya gimana Pak D? Apakah level ini memang masih didukung oleh target ekstensi sebuah Pibo? Oke, coba eh, ini sambil sharing saja. Pastikan dulu memang terkoreksinya ini eh, di level Pibo. Ini saat harga naik, oh ini turunnya terkoreksi di 61,8. Oke, ini untuk me- menentukan targetnya ini apakah masih ideal secara bibu ekstensi. Jadi itu kita tarik di sini power high ke low ke high-nya karena tren naik. Kita turunnya ke level koreksinya. Oke, ini kawan-kawan ya. Jadi ini target-target kenaikannya baik di 0,618, 786, 127. Jadi mungkin bagi yang belum bisa menggunakan ini nanti akan kita bahas lah di kelas sharingnya rutinnya Pak Dik. Eh, ingat maka di sini bagi kita seorang trader PA khususnya enggak ada salahnya mencari sebuah rejeksi di sini. Tapi karena Pak D ini adalah sebuah outlook lebih ke panjangnya, saya nggak akan manfaatkan itu. Yang jelas saya bidik targetnya. Di saat sini terjadi sebuah korektif, saya hanya akan ambil bank. Kalau Anda akan ambil saya nggak apa-apa untuk intraday. Oke, itu kira-kira dari Pak D dan saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena memang eh, data juga belum rilis. Ini sepihak dari segi teknikal. Yang penting label-label ini juga tadi sudah by data secara sentimen bahkan secara COT-nya. Oke, itu dari Pak D. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video yang lain di lain kesempatan. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.